Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua. Hari ini mari kita bersama-sama merenungkan satu perikop yang luar biasa dari Injil Markus. Pasal 1 ayat 21b hingga ke 28. Perikop ini berjudul Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan ini. Markus 1 ayat 21b sampai 28. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah, saudara-saudari yang terkasih. Ada dua hal utama yang sangat menonjol dari perikop ini. Kuasa dalam pengajaran Yesus dan kuasa dalam perbuatannya. Dua hal ini tidak terpisahkan dan menunjukkan siapa Yesus sebenarnya. Pertama, mari kita lihat kuasa dalam pengajarannya. Ayat 22 mengatakan, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Apa bedanya pengajaran Yesus dengan para ahli Taurat? Para ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat terpelajar. Mereka hafal hukum Taurat luar kepala. Mereka bisa mengutip ayat, menafsirkan tradisi, dan berdebat tentang detail-detail hukum yang paling rumit. Pengajaran mereka didasarkan pada referensi, kutipan dari rabi-rabi besar sebelumnya. Mereka berkata, menurut Rabi Hillel, atau seperti yang diajarkan oleh Rabi Shammai, otoritas mereka berasal dari orang lain. Tetapi Yesus berbeda. Ketika Yesus mengajar, ia tidak mengutip rabi lain. Dia adalah sumbernya. Dia berbicara dengan otoritas langsung dari Bapa. Dia tidak hanya menyampaikan informasi tentang Allah. Dia menyingkapkan hati Allah. Pengajarannya hidup, relevan, dan menusuk langsung ke dalam hati para pendengarnya. Kata-katanya bukan sekadar teori, tetapi kebenaran yang transformatif. Itulah sebabnya orang-orang takjub. Mereka merasakan sesuatu yang otentik, sesuatu yang nyata. Mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi mereka bertemu dengan kuasa di balik pengetahuan itu. Ini menjadi renungan bagi kita semua, terutama bagi mereka yang melayani sebagai pengajar, pendeta, atau katekis. Apakah kita hanya menyampaikan informasi tentang Tuhan, ataukah kita membawa orang untuk bertemu dengan Tuhan? Apakah pengajaran kita berasal dari pengalaman pribadi kita dengan Kristus yang hidup, atau hanya pengulangan dari apa yang kita baca dan dengar? Pengajaran yang berkuasa lahir dari persekutuan yang intim dengan sang sumber kuasa. Poin kedua, dan ini yang lebih dramatis, adalah kuasa dalam perbuatannya. Di tengah-tengah pengajaran Yesus yang penuh kuasa, tiba-tiba muncul sebuah interupsi. Seseorang yang kerasukan roh jahat berteriak, ini menarik, iblis melalui orang itu. Adalah yang pertama kali secara publik mengakui identitas Yesus yang sesungguhnya. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Iblis tahu siapa Yesus, dan dia gemetar ketakutan. Perhatikan reaksi Yesus, dia tidak panik. Dia tidak memulai perdebatan teologisis. Dia bertindak dengan otoritas yang sama seperti saat dia mengajar. Dengan dua kata perintah yang singkat dan tegas, diam, keluarlah daripadanya. Yesus menunjukkan kuasanya atas dunia roh. Roh jahat itu tidak punya pilihan selain taat. Dia harus keluar. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kuasa Yesus bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Pengajarannya dan perbuatannya adalah satu kesatuan yang utuh. Dia tidak hanya berbicara tentang kerajaan Allah. Dia mendemonstrasikan kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah mereka. Di mana Yesus hadir, di situ kuasa kegelapan harus mundur. Di mana terang bersinar, di situ kegelapan terusir. Kisah ini membawa pengharapan yang luar biasa bagi kita hari ini. Kita mungkin tidak selalu berhadapan dengan orang yang kerasukan roh jahat secara dramatis seperti di Kapernaum. Tetapi
Kita semua berjuang melawan roh-roh jahat dalam bentuk yang berbeda. Mungkin itu adalah roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh keputusasaan, roh kecanduan, roh kemarahan, atau roh kepahitan yang mengikat hidup kita. Roh-roh ini bisa merampas sukacita kita, merusak hubungan kita, dan menghalangi kita untuk hidup dalam kepenuhan yang Tuhan janjikan. Sama seperti orang di rumah ibadat itu, kadang kita merasa tidak berdaya, terikat oleh kekuatan-kekuatan yang tampaknya lebih besar dari kita. Kita mungkin sudah mencoba berbagai cara untuk bebas, tetapi selalu gagal. Kabar baiknya adalah Yesus yang sama, yang ada di Kapernaum 2000 tahun yang lalu, hadir juga bersama kita hari ini. Kuasanya tidak berkurang, otoritasnya tidak pernah pudar. Dia yang adalah yang kudus dari Allah, sanggup dan mau membebaskan kita. Kita bisa datang kepadanya dan berkata, Tuhan Yesus, aku berjuang dengan roh ketakutan ini. Aku tidak bisa mengatasinya sendiri. Aku mohon, dengan kuasa-Mu, perintahkanlah ia untuk pergi. Kita bisa menyerahkan kecanduan kita kepadanya. Kita bisa membawa kepahitan dan luka hati kita kepadanya. Memohon dia untuk melepaskan cengkeramannya. Kuasa Yesus bekerja melalui firman-Nya. Saat kita merenungkan Alkitab, kita tidak hanya membaca teks kuno, kita sedang mendengarkan suara Yesus yang berkuasa. Firman-Nya memiliki kuasa untuk memperbarui pikiran kita, menyembuhkan emosi kita, dan mengubah hidup kita dari dalam keluar. Itulah sebabnya orang banyak berkata, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa Agaranaya, masih baru dan berkuasa bagi kita setiap hari. Perhatikan juga reaksi orang banyak setelah penyembuhan itu. Mereka semua takjub, keheranan, dan ketakjuban adalah respons yang wajar ketika kita menyaksikan kuasa Tuhan bekerja. Ini membuat mereka bertanya dan berbicara tentang Yesus. Dan hasilnya, kabar tentang Dia tersebar dengan cepat. Ini juga menjadi panggilan bagi kita. Ketika kita mengalami kuasa Yesus yang membebaskan dalam hidup kita tidak bisa menyimpannya untuk diri sendiri. Pengalaman kita menjadi kesaksian hidup akan kebaikan dan kuasanya. Cerita kita bisa menjadi sumber pengharapan bagi orang lain yang mungkin sedang berjuang dalam kegelapan yang sama. Kesaksian kita membuat kabar baik tentang Yesus tersebar, bukan sebagai teori, tetapi sebagai kenyataan yang dialami. Jadi, saudara-saudari, mari kita ambil beberapa hal dari perenungan ini. Pertama, mari kita datang kepada Yesus dan pengajarannya dengan hati yang terbuka, siap untuk ditransformasi oleh kuasa firman-Nya. Kedua, mari kita dengan jujur mengakui area-area dalam hidup kita di mana kita membutuhkan kelepasan. Jangan ragu untuk berseru kepadanya, karena Dia berkuasa atas segala roh jahat dan ikatan dosa. Ketiga, setelah kita mengalami kuasanya, mari kita menjadi saksi-saksinya yang berani, agar lebih banyak orang dapat mengenal dan mengalami Yesus yang kudus dari Allah. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Dia bukan hanya tokoh sejarah, tetapi Tuhan yang hidup dan aktif bekerja di dunia dan di dalam hidup kita saat ini. Mari kita hidup dalam realitas kuasanya setiap hari. Mari kita izinkan Dia memerintah dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita dapat benar-benar bebas dan menjadi pembawa kabar baiknya bagi dunia. Terima kasih telah bergabung dalam perenungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kuasa dan kasih-Nya. Jangan lupa untuk menyukai video ini, bagikan kepada teman dan keluarga, dan berlangganan saluran ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.